Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur malam ini kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan kita juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Biarlah senantiasa hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang membawa kita dengan roh yang menyala-nyala memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita malam ini dengan satu pujian yang berjudul Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang pengasih dan maha penyayang. Kami bersyukur kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh beribadah di malam ini. Kami bersyukur kami akan menaikkan pujian kami, sembah hormat kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Biarlah ya Tuhan senantiasa Engkau yang terus memberkati jemaat kami kelompok usia indah dimanapun berada saat ini yang sedang beribadah bersama secara online. Tuhan topang mereka dengan kuasa Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Boleh datang merendahkan diri saat ini di hadapan Tuhan. Kami manusia berdosa, kami mohon pengampunan Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ya Tuhan hati kami boleh semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kepada Kristus yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali menaikkan satu pujian yang berjudul Tak Terbatas. Mari kita terus mengingat akan berkat-berkat Tuhan di musim lalu hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Berbagai musim kehidupan telah kami lewati. Itu semua berkat dari Tuhan. Kami ada sampai saat ini masih Tuhan berikan nafas hidup. Itu juga berkat dari Tuhan. Tuhan masih menghendaki kami untuk mengerjakan berbagai hal untuk mewujudkan rencana Tuhan. Sehingga Tuhan masih memberikan kami sampai malam ini nafas hidup. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus bawa segala persoalan di dalam hidup kami, karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Engkau adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan sumber dari segala berkat. Tuhan, kami bawa kesehatan para bapak, ibu, lansia di gereja kami. Tuhan, mungkin mereka saat ini sudah ada yang mengeluh dalam kesehatan mereka karena memang tubuh fisik mereka, organ vital mereka sudah semakin aus. Untuk itu Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka untuk tetap melihat bahwasannya tubuh mereka Tuhan pelihara, Tuhan jaga, bahkan sudah Tuhan lindungi sampai saat ini. Biarlah itu boleh menjadi ungkapan syukur untuk setiap kami boleh tetap bersukacita dan berbahagia. Tuhan, kami berdoa untuk para usia indah kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, berkati makanan, minuman yang masuk, obat-obatan, tim medis yang ada. Biarlah melalui mereka semua, boleh Tuhan jamah tubuh fisik mereka untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, dan mereka bisa kembali melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Tuhan, kami juga rindu Engkau yang memberkati anak, menantu, cucu, cicit dari para lansia kami dimanapun berada. Tuhan, topang mereka, apa yang mereka kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil. Apa yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka, apa yang mereka tempuh dalam studi mereka, tumbuh kembang mereka, harapan dan cita-cita mereka, bawa mereka semua untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk mereka juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, bawa mereka kepada anugerah keselamatan itu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang berkati anak, menantu, cucu, cicit ini untuk boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk mengasihi, memperhatikan kaum usia indah gereja kami dimanapun berada. Tuhan, Engkau juga yang memberkati para lansia kami yang sudah sangat rindu untuk melakukan ibadah secara onsite. Biarlah ya Tuhan, tepat pada waktunya nanti para lansia kami ini bisa kembali beribadah secara onsite. Kami rindu Tuhan para lansia yang belum melakukan vaksinasi. Tuhan, Engkau yang membuka pola pikir mereka untuk dengan rela hati melakukan vaksinasi. Tubuh fisik mereka mungkin mengalami penyakit tertentu, biarlah mereka boleh berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mereka Tuhan nantinya selanjutnya diarahkan untuk melakukan vaksinasi jika tubuh mereka sudah baik. Tuhan, Engkau juga yang terus memberkati untuk harapan dari para lansia kami ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan yang memberikan mereka umur yang panjang. Tuhan berikan mereka senantiasa iman yang semakin dikuatkan, diteguhkan. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana di tengah pertambahan usia mereka. Buat mereka senantiasa mengingat-ingat berkat-berkat Tuhan di masa lalu hidup mereka. Sehingga ada bahagia, ada gembira. Dan itulah yang membuat mereka tetap kuat, tetap teguh menjalani segala aktivitas mereka sehari-hari. Buat mereka terus melibatkan Tuhan. Buat mereka senantiasa dijagai dan dilindungi. Terima kasih ya Bapa, setiap pergumulan yang terdalam Tuhan yang tahu, harapan yang terdalam Tuhan yang tahu. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjawab setiap persoalan hidup kami yang kami curahkan di hadapan Tuhan. Indah pada waktunya seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Mari kita terus pegang perintah Tuhan itu sebagai pegangan yang kuat dan teguh untuk memimpin hidup kita. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan
segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam ini Tuhan, kami akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan memberitakan supaya hanya perkataan Tuhan saja yang boleh dikatakan. Dan pimpin setiap hati Bapak Ibu yang boleh mendengar, biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Kami rindu kami boleh terus menjadi pribadi yang terus dikuatkan, diteguhkan dalam iman, terus diubahkan dalam setiap karakter kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tema pada ibadah kita malam ini adalah apakah engkau mengasihi aku? Sekali lagi tema yang diberikan adalah apakah engkau mengasihi aku? Itu diambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. LAI memberikan judul, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat antara relasi ya, antara relasi perempuan dengan laki-laki dalam masa-masa pacaran di zaman sekarang ini, mungkin sungguh mudah seseorang itu berkata, "Aku mengasihimu, aku rela berkorban untukmu. Aku mencintaimu, mengasihimu dalam suka dan duka, menerimamu dengan apa adanya." Tetapi ketika pasangan itu memasuki bahtera rumah tangga, maka semua kata kasih itu, kata cinta itu akan teruji. Tentu kita mungkin pada masa kini banyak sekali melihat umur pernikahan yang mungkin hanya berjalan dalam hitungan bulan atau mungkin dalam hitungan tahun, misalnya 6 bulan atau 1 tahun lebih. Akhirnya pernikahan itu harus berakhir. Atau kita juga mungkin pernah mendengar pernikahan yang mungkin sudah berjalan selama puluhan tahun, tapi tetap akhirnya bercerai juga. Contohnya yang kita lihat yaitu pasangan artis Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Mereka sudah 27 tahun menjalani pernikahan mereka. Tetapi akhirnya di tahun ke-27 itu, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Tentu perceraian ini terjadi karena sudah tidak ada lagi kasih yang mau berkorban, kasih yang mau menerima dalam suka dan duka di dalam rumah tangga mereka. Ucapan yang dulu dikatakan, "Aku mengasihimu," dalam suka dan duka, baik pada masa pacaran maupun pada saat janji pernikahan, itu akhirnya akan teruji di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan perikop yang kita baca tadi jelas sekali bahwasannya ada maksud Yesus untuk berbicara kepada muridnya, yaitu terkhusus Petrus. Di situ Yesus hendak meyakinkan Petrus, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan kasih yang mau berkorban. Sekali lagi, Yesus hendak meyakinkan Petrus, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus dengan kasih yang mau berkorban. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, percakapan antara Yesus dengan Petrus pada saat itu terjadi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya. Sekali lagi, untuk yang ketiga kalinya. Nah, pertemuan antara Yesus dengan beberapa murid saat itu terjadi di tepi pantai Danau Galilea, yaitu ketika mereka mau menangkap ikan dan semalaman ternyata mereka tidak menangkap apapun. Dan saat hari mulai sedikit terang, maka Yesus mendatangi mereka. Tetapi tidak seorang pun dari para murid itu yang mengenali siapa Yesus. Kemudian Yesus meminta mereka untuk menaburkan jala mereka di Danau Galilea. Dan ketika Yesus memerintahkan mereka untuk menaburkan jala, maka mereka memperoleh ikan yang begitu banyak. Dan akhirnya salah satu murid Yesus yang dikasihi, yaitu Yohanes. Akhirnya Yohanes yang mengenali siapa Yesus. Maka Yohanes langsung berkata, "Itu Tuhan." Nah, begitu Petrus tahu bahwasanya itu adalah Yesus, maka dia cepat-cepat berpakaian karena tadinya dia tidak berpakaian. Dan sudah dia berpakaian, dia langsung mencemplungkan dirinya ke Danau Galilea. Nah, Bapak Ibu, di tepi danau inilah terjadi percakapan Yesus dengan Petrus, yaitu ketika untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, sesudah selesai sarapan Yesus bersama dengan murid-muridnya di tepi danau itu, maka secara khusus Yesus berbicara kepada Petrus. Yesus berkata, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Di sini Yesus bertanya kepada Simon, kepada Petrus, apakah kasih Petrus lebih daripada kasih dari teman-temannya itu kepada Yesus?
Kita tahu bagaimana perilaku seorang Petrus ketika Yesus disalibkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33 dan Markus 14 ayat 29. Ketika Yesus mengatakan bahwa para murid akan tergoncang imannya karena sang gembala mereka akan mati dan para murid akan tercerai-berai. Saat itu Petrus dengan semangatnya langsung menjawab seperti ini, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, ya, aku sekali-kali tidak. Inilah respon cepat dan bersemangat dari seorang Petrus. Dan selanjutnya kalau kita melihat semangat dan respon cepat dari Petrus, itu juga bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 37, kemudian pasal 15 ayat 12 sampai 13. Di situ setelah Yesus selesai memberitahukan tentang kematiannya dan bahwa para murid tidak akan dapat pergi ke tempat di mana Yesus akan pergi, maka Petrus juga dengan semangat dan respon yang cepat langsung menjawab Yesus. Petrus berkata, Tuhan, mengapa kami tidak bisa pergi ke tempat kemana engkau pergi sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sungguh luar biasa bukan respon cepat dan semangat dari seorang Petrus untuk merespon perkataan gurunya. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Bapak Ibu, selanjutnya kita tahu bahwa respon cepat dan sangat bersemangat dari seorang Petrus itu ternyata tidak diikuti dengan tindakan kasih yang nyata. Alih-alih Petrus mau memberikan nyawanya kepada Yesus, malah ketika Yesus akan disalibkan, Petrus lari. Dan terbukti apa yang dikatakan oleh Yesus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu menyangkal aku 3 kali. Tetapi kalau kita melihat sungguh Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yesus tahu potensi apa yang dimiliki oleh seorang Petrus. Yesus tahu potensi semangat dan respon cepat dari seorang Petrus itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Yesus tahu ketulusan hati seorang Rasul Petrus. Untuk itu Yesus menekankan ketulusan, semangat, dan respon cepat dari Petrus itu dalam mengasihi Yesus. Makanya Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan kalau kita melihat, Petrus juga merespon dengan 3 kali. Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Yesus yang Maha Tahu itu bertanya sampai 3 kali untuk meyakinkan kesungguhan seorang Petrus di dalam mengasihi Yesus dengan kasih yang mau berkorban. Yesus bertanya sampai 3 kali kepada seorang Petrus. Itu bukan hanya untuk mengingatkan Petrus tentang penyangkalannya yang sudah 3 kali terhadap Yesus, tetapi juga Yesus mau meneguhkan panggilan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya Yesus. Karena Yesus sudah memilih Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan Yesus juga sudah memilih seorang Petrus untuk mengalami kematian dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Petrus di dalam hidupnya ketika dia menggembalakan domba-dombanya Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, tidak diketahui di dalam Alkitab bagaimana cara Petrus mati. Tapi yang kita tahu, dia mati martir saat pemerintahan Kaisar Nero. Dan kalau kita membaca dari tradisi gereja, dia mati disalibkan. Tapi karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus, maka dia meminta supaya kepalanya di bawah dan kakinya di atas disalibkan. Itulah yang bisa kita baca dari tradisi gereja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kelompok usia indah, ketulusan, semangat dan respon cepat dari seorang Petrus itu telah terbukti ketika dia menyerahkan dirinya, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menggembalakan domba-dombanya Yesus. Petrus sudah mengasihi Yesus dengan kasih yang mau berkorban untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kalau Petrus
sudah memberikan nyawa mereka berkorban untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Tentu tidak semua kita dipilih Tuhan untuk mati martir seperti seorang Petrus di dalam melayani Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan tentu memilih kita untuk diselamatkan, supaya kita bisa melakukan hal-hal tertentu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kelompok usia yang terkasih di dalam Kristus, di masa tua kita ini, terkhusus di tengah-tengah masa pandemi ini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan yang kita sembah. Apakah kita mau memberikan nasihat kita kepada anak, menantu, dan cucu cicit kita? Apakah kita mau menceritakan bagaimana pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Yesus di tengah-tengah pergumulan yang pernah kita alami? Bagaimana kemenangan demi kemenangan kita alami ketika kita berjalan bersama dengan Yesus? Apakah kita mau menyediakan waktu khusus untuk berdoa bagi misi penginjilan, bagi gereja Kalam Kudus Ambon? Apakah kita berkomitmen untuk memberikan persembahan syukur kita untuk misi kebangsaan atau misi penginjilan? Apakah kita mau membagikan perenungan firman Tuhan yang sudah memberkati kita setiap harinya kepada orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, banyak yang kita bisa berikan sebagai bukti dari kasih kita untuk memuliakan Tuhan dengan mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menumbuhkan rasa kasih, rasa memberi, rela berkorban untuk memuliakan Kristus di tengah-tengah nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan di tengah usia kami yang sudah memasuki usia yang lanjut. Ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup, ketika Tuhan memilih kami untuk diselamatkan, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini untuk boleh merenungkan firman ini siang dan malam, dan boleh memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus kepada anggota keluarga mereka. Berkati komitmen-komitmen yang ada untuk boleh dikerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah nafas kehidupan yang Tuhan berikan kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian yang berjudul Melayani dan Mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati tak lama
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ketika Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur, biarlah senantiasa firman yang boleh kami dengar, pujian yang boleh kami naikkan, itu boleh terus terngiang-ngiang dan kami renungkan pagi, siang, dan malam dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami akan beristirahat atau melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang malam ini. Kiranya kasih karunia, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang melingkupi setiap kami yang beribadah di malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.